Sekarang kita sudah masuk tahun 2025. Generasi manusia sudah mencapai generasi beta, sebuah era di mana teknologi bukan lagi sekedar alat, tetapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan daripada kehidupan. Kecerdasan buatan sudah kebanyakan menggantikan pekerjaan manusia. Mobil tanpa pengemudi melaju di jalanan, dan informasi mengalir lebih cepat dari yang bisa diproses oleh pikiran kita. Namun, di balik semua kemajuan ini, muncul pertanyaan besar di benak kita. Apakah generasi saat ini memiliki daya juang dan ketangguhan seperti generasi sebelumnya? Sebelum generasi beta lahir, teman-teman, kita sudah mengenal beberapa generasi sebelumnya yang membentuk dan mengisi dunia modern saat ini. Yang paling baru itu adalah generasi Alpha. Mereka itu kelahiran 2013 ke atas, yang tumbuh di tengah revolusi digital sejak lahir dan tidak pernah mengenal dunia tanpa smartphone atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kemudian generasi di bawahnya itu adalah generasi Z atau Gen Z. Mereka kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Dikenal sebagai generasi serba digital, sangat adaptif dengan teknologi, tetapi juga menghadapi tantangan dalam kesehatan mental. Terus di bawahnya lagi adalah generasi milenial. Mereka lahir tahun 1981 sampai 1996. Mereka adalah saksi peralihan dari dunia analog ke dunia digital, menghadapi krisis ekonomi global dan mendefinisikan ulang cara hidup serta bekerja. Terus di bawahnya lagi adalah generasi X. Mereka lahir tahun 1965 sampai 1980. Mereka sering disebut sebagai generasi lone wolf, dibesarkan dalam masa perubahan sosial besar seperti Perang Dingin dan awal dari revolusi komputer. Namun, sebelum semua generasi modern ini, ada 3 generasi yang menjadi pondasi dunia, yaitu Baby Boomers, Silent Generation, dan GI Generation. Baby Boomers, mereka lahir tahun 1946 sampai 1964. Mereka adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II usai, menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam politik dan ilmu sosial. Sebelum generasi Baby Boomers, di bawahnya itu adalah Silent Generation, kelahiran tahun 1928 sampai 1945. Mereka tumbuh dalam ketidakpastian ekonomi dan perang. Mereka disebut silent karena cenderung tidak vokal dalam urusan politik dan sosial dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Namun, mereka itu memainkan peran penting dalam membangun stabilitas ekonomi, menjadi pemimpin dalam gerakan hak-hak sipil, dan membentuk industri-industri modern. Dan lebih jauh ke belakang, teman-teman, itu ada GI Generation. Mereka kelahiran tahun 1901 sampai 1927. Mereka dikenal sebagai The Greatest Generation, atau generasi paling hebat sepanjang sejarah. Mereka bertahan dalam depresi besar, berjuang di Perang Dunia II, dan membangun kembali dunia dari kehancuran total. Mereka itu bukan hanya bertahan saja, teman-teman, tetapi juga membentuk peradaban modern dengan kerja keras dan pengorbanan. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan mengenal komputer modern, sains modern, teknologi canggih, perjalanan luar angkasa, atau bahkan ketertiban dunia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, apakah semangat dan ketahanan mereka itu masih relevan di era yang sekarang? Bisakah generasi saat ini yang tumbuh dalam kenyamanan berbagai macam teknologi menghadapi tantangan global dengan kekuatan yang sama seperti mereka? Mari kita ulik dan bedah bersama teman-teman kisah generasi terbaik dalam sejarah umat manusia, yaitu GI Generation, dan bagaimana mereka itu bisa mengubah dunia pada saat itu hingga selamanya. Check it out. GI Generation adalah generasi yang ditempa oleh penderitaan dan dibentuk oleh pengorbanan. Mereka itu lahir di antara tahun 1901 hingga 1927. Mereka tumbuh dalam ketidakpastian, di tengah gejolak ekonomi yang menghancurkan jutaan kehidupan dan perang yang mengancam peradaban. Tidak seperti generasi-generasi setelahnya yang menikmati stabilitas dan inovasi, mereka itu tidak punya pilihan selain bertahan dan berjuang. Dan di usia muda, mereka itu menyaksikan bagaimana depresi besar menghapus harapan jutaan keluarga, membuat kelaparan dan pengangguran menjadi pemandangan setiap harinya. Dan ketika mereka itu beranjak dewasa, teman-teman, dunia itu menyeret mereka ke dalam kancah perang paling brutal yang pernah ada, yaitu Perang Dunia II. Namun dari keterpurukan itulah karakter mereka ditempa menjadi generasi dengan disiplin baja, kerja keras tanpa batas, dan solidaritas yang tak tergoyahkan. Mereka itu memahami bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari kenyamanan, tetapi dari ketekunan dan pengorbanan diri. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kehormatan, dan kesetiaan bukan hanya sekedar kata-kata kosong saja, tetapi menjadi prinsip yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan generasi yang bertanya, apa yang dunia bisa berikan kepadaku ya? Melainkan generasi yang bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk dunia ini? Dengan
pola pikir seperti itu, teman-teman, mereka tidak hanya bertahan dalam situasi yang sulit, tetapi juga bisa membangun kembali dunia dari kehancuran total. Tidak mengherankan ya jika mereka itu akhirnya dikenal sebagai The Greatest Generation, sebuah julukan yang tidak diberikan begitu saja, tetapi diperoleh melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka itu adalah orang-orang yang berangkat ke medan perang tanpa tahu apakah mereka akan kembali dengan keadaan hidup-hidup. Mereka bekerja dari pagi hingga malam demi bisa memastikan roda perekonomian di dunia tetap berputar. Bahkan setelah perang berakhir pun mereka tidak berhenti berjuang untuk bisa menciptakan dunia yang jauh lebih baik lagi. Dan di saat banyak generasi modern mencari kenyamanan, maka GI Generation itu mengajarkan bahwa keberanian sejati lahir bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita korbankan selama ini. Tidak ada generasi yang lebih akrab dengan penderitaan daripada GI Generation. Mereka menghabiskan masa kecil dan remaja mereka dalam era yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, di mana kemewahan bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati, melainkan hanya angan-angan dan impian bagi sebagian besar orang. Ketika depresi besar menghantam dunia pada tahun 1929, ekonomi global itu runtuh, menyebabkan pengangguran massal dan kelaparan di mana-mana. Jutaan keluarga kehilangan rumah mereka. Antrian panjang untuk mendapatkan makanan itu menjadi pemandangan sehari-hari mereka. Dan kehidupan yang sebelumnya stabil berubah menjadi perjuangan untuk bisa bertahan hidup. Namun, di tengah krisis ini, mereka belajar nilai kerja keras, solidaritas, dan ketahanan. Ketika dunia belum sepenuhnya pulih dari kehancuran ekonomi, Perang Dunia II datang, menghancurkan harapan yang tersisa. Jutaan pemuda dari GI Generation dipanggil ke medan perang untuk bertempur, bukan untuk sekedar bertugas saja, tetapi untuk mempertaruhkan nyawa demi sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya menghadapi pertempuran di darat, laut, dan udara, tetapi juga menghadapi ketakutan akan kehilangan, penderitaan fisik, dan beban moral yang luar biasa. Namun, mereka tidak mundur satu jengkal pun. Mereka bertempur di pantai Normandia, di gurun Afrika, di hutan-hutan Eropa, dan di berbagai negara di Asia, bahkan negara Indonesia, yang menunjukkan kepada dunia arti sebenarnya dari keberanian dan pengorbanan diri. Namun, perang hanya salah satu dari banyak ujian yang harus mereka hadapi. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, mereka kembali ke rumah bukan sebagai pahlawan yang menikmati kemewahan, tetapi sebagai arsitek yang harus membangun kembali peradaban dari reruntuhan. Kota-kota hancur, ekonomi masih dalam ketidakstabilan, dan dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi mereka itu tidak pernah menyerah. Dengan semangat yang sama seperti saat mereka bertempur di medan perang, mereka itu membangun industri-industri, memperkuat ekonomi-ekonomi, dan menciptakan sosial sistem yang lebih stabil. Dari tangan mereka itu, lahirlah era keemasan industri, kemajuan teknologi, dan perkembangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada generasi lain yang menghadapi tantangan sebesar ini dan berhasil mengatasinya dengan prestasi yang gemilang. Mereka bukan hanya bertahan dalam krisis, tetapi juga mengubah dunia dengan keteguhan dan kerja keras mereka. Jika kita menikmati kemajuan dan stabilitas hari ini, itu bukan karena keberuntungan, tetapi karena GI Generation telah meletakkan dasar yang kokoh dengan darah, keringat, dan air mata mereka. Beberapa tokoh dari GI Generation yang sangat berperan penting dalam sebuah perubahan itu ada banyak, teman-teman. Contohnya tokoh politik dan kepemimpinan. Ada John F. Kennedy, kelahiran tahun 1917 sampai 1963. Beliau adalah Presiden ke-35 Amerika Serikat yang menjadi simbol harapan dan perubahan. Ia dikenal karena kepemimpinannya dalam Perang Dingin, terutama dalam krisis misil Kuba yang hampir membawa dunia ke ambang perang nuklir. Kennedy juga mendorong eksplorasi luar angkasa dengan misinya mengirim manusia ke bulan melalui program Apollo. Dan di dalam negeri, yaitu memperjuangkan hak-hak sipil dan menginspirasi generasi dengan pidato yang terkenal. "Ask not what your country can do for you, as what you can do for your country." Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Namun, kepemimpinannya itu berakhir tragis setelah ia dibunuh tahun 1963 di Dallas, Texas. Kemudian ada Margaret Thatcher, kelahiran tahun 1925 sampai 2013.
Dia adalah Perdana Menteri Inggris pertama wanita yang memimpin dan dikenal dengan julukan The Iron Lady karena kebijakannya yang tegas dan tidak mudah goyah. Ia memimpin Inggris pada tahun 1979 hingga 1990, menerapkan reformasi ekonomi yang berani seperti privatisasi perusahaan milik negara dan pengaruh-pengaruh serikat kerja. Dan selain itu, Thatcher juga menunjukkan kepemimpinan kuat dalam Perang Falklands melawan Argentina pada tahun 1982 yang memperkuat posisinya di dunia politik internasional. Tokoh selanjutnya itu adalah Nelson Mandela, kelahiran tahun 1918 sampai 2013. Dia adalah simbol perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Kalau teman-teman nggak tahu, apartheid itu adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan. Mandela itu menghabiskan 27 tahun di penjara karena memperjuangkan kesetaraan rasial. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, ia menjadi pemimpin utama dalam transisi damai dari sistem apartheid menuju demokrasi. Pada tahun 1994, ia terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, membawa persatuan dan rekonsiliasi di negara yang selama puluhan tahun terpecah oleh diskriminasi rasial. But to be an effective agent for peace, you have to seek not only to change the community and the world. Kemudian ada Soekarno, kelahiran tahun 1901 sampai 1970. Beliau presiden pertama Republik Indonesia dan proklamator kemerdekaan. Soekarno adalah pemimpin yang karismatik dan berperan besar dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dengan visi nasionalismenya, ia menggagas konsep nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebagai landasan perjuangan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, ia bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Soekarno juga memainkan peran penting dalam gerakan non-blok dan diplomasi global tentunya, yang menjadikan negara Indonesia ini sebagai kekuatan baru di tengah persaingan blok barat dan blok timur. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Setelah tadi disebutkan beberapa tokoh GI Generation dari kalangan pemerintah, sekarang kita lanjut ke tokoh GI Generation dari kalangan para ilmuwan saintis yang merumuskan berbagai ilmu pengetahuan dan sains modern. Di antaranya itu adalah Albert Einstein. Beliau kelahiran tahun 1879 sampai 1955. Dia adalah fisikawan jenius yang mengembangkan teori relativitas umum dan mengubah cara kita memahami alam semesta. Meskipun dia lahir sebelum periode GI Generation, Einstein itu menjadi figur penting selama Perang Dunia Kedua, terutama karena suratnya kepada Presiden Roosevelt yang memperingatkan kemungkinan negara Jerman mengembangkan senjata nuklir. Surat itu akhirnya menjadi pemicu Project Manhattan yang melahirkan bom atom pertama. Namun, Einstein sendiri menentang penggunaan senjata nuklir tersebut dan menghabiskan bertahun-tahun terakhirnya memperjuangkan perdamaian dunia. Kemudian ada Julius Robert Oppenheimer, kelahiran tahun 1904 sampai 1967. Dia adalah kepala ilmuwan dalam Project Manhattan. Project Manhattan adalah proyek penelitian dan pengembangan rahasia yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua untuk menciptakan bom atom. Dan pemimpin daripada proyek besar ini adalah Oppenheimer itu sendiri. Tidak heran ya, dia dijuluki sebagai bapaknya para bom atom, yang akhirnya bom atom hasil ciptaannya itu digunakan dalam Perang Dunia II yang menghancurkan Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang. Meskipun sukses dalam pencapaiannya, Oppenheimer kemudian dihantui oleh konsekuensi moral dari senjata yang ia telah ciptakan, yang terlihat dalam pernyataannya yang terkenal, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Now I am become death, the destroyer of worlds. Dan setelah perang, ia menjadi pendukung utama pengendalian senjata nuklir agar tidak digunakan secara sembarangan di masa depan. Kemudian ada Alan Turing, kelahiran tahun 1912 sampai 1954. Dia kelahiran negara Inggris. Dia adalah matematikawan dan ilmuwan komputer yang berjasa dalam Perang Dunia II dengan berhasil memecahkan kode Enigma Nazi. Enigma adalah mesin sandi yang digunakan oleh militer Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengamankan komunikasi mereka. Mesin ini bekerja dengan sistem rotor yang mengacak setiap huruf-huruf dalam pesan, sehingga tampak seperti kode acak bagi siapa saja yang tidak memiliki mesin dan pengaturan yang tepat untuk membacanya.
Dan tingkat kesulitan untuk memecahkan kode Enigma ini sangat-sangat luar biasa sulit, teman-teman. Jika 50 orang secara bersamaan mencoba memecahkan kode pesan Enigma hanya dengan metode permutasi, yaitu metode manual, yang berarti mereka mencoba setiap kemungkinan satu persatu, huruf per huruf, maka waktu yang dibutuhkan akan sangat-sangat lama. Misalnya, jika setiap percobaan itu memerlukan 1 detik, maka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa semua kemungkinan dalam satu kode adalah 150 triliun detik atau 4.750.000 tahun. Itu hanya satu kode saja. Bayangkan, Jerman mengirimkan puluhan kode dan merubah settingan setiap malam. Berarti sangat mustahil untuk bisa dipecahkan dengan cara yang biasa. Lalu kemudian inovasi Alan Turing datang dengan kecerdasannya membuat mesin yang disebut mesin bombe, mesin pemecah kode yang bisa mengalahkan kode Enigma Jerman. Yang sekarang mesin bombe ciptaan Alan Turing itu berkembang menjadi komputer yang kita kenal hari ini. Berkat pekerjaannya, pasukan sekutu mampu membaca komunikasi militer Jerman yang mempercepat kemenangan perang. Turing juga merupakan pelopor dalam bidang kecerdasan buatan dan komputasi modern, meskipun hidupnya berakhir tragis setelah ia dihukum karena orientasi seksualnya yang dianggap ilegal pada saat itu di negara Inggris. Kemudian ada Grace Hopper, kelahiran tahun 1906 sampai 1992. Dia adalah salah satu pionir dalam dunia pemrograman komputer. Ia mengembangkan salah satu bahasa pemrograman pertama, yaitu COBOL, yang masih digunakan dalam berbagai sistem bisnis dan pemerintahan hingga saat ini. Hopper juga berperan dalam pengembangan komputer modern dan sering dianggap sebagai salah satu tokoh yang membuka jalan bagi perempuan dalam bidang teknologi. Tidak ada generasi yang meninggalkan jejak sedalam GI Generation. Mereka bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga arsitek dari dunia modern yang kita kenal saat ini. Dari pembangunan infrastruktur global hingga kemajuan teknologi dan reformasi sosial, dampak mereka terus dirasakan lintas zaman sampai kapanpun. Setelah pulang dari medan perang, mereka itu tidak hanya membangun kembali negara mereka, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang bisa memungkinkan kemakmuran bagi generasi selanjutnya. Tidak ada generasi yang meninggalkan jejak sedalam GI Generation. Tanpa kontribusi Alan Turing, mungkin tidak akan ada komputer seperti yang kita kenal saat ini. Tanpa PC Grace Hopper, bahasa pemrograman modern mungkin akan berkembang lebih lambat dari sebelumnya. Begitu pula dengan Richard Feynman dan G. Robert Oppenheimer yang mendobrak batas-batas ilmu pengetahuan. Mereka itu tidak hanya menciptakan alat dan sistem saja, teman-teman, tetapi juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan dengan rasa kebijaksanaan. Dalam bidang sosial dan politik, GI Generation itu menanamkan nilai kepemimpinan dan ketahanan. Mereka yang pernah menghadapi perang, krisis ekonomi, dan ketidakpastian global memahami arti dari pengorbanan dan rasa tanggung jawab. Contohnya Nelson Mandela. Dia mengajarkan bahwa keadilan dan rekonsiliasi itu lebih kuat daripada sekedar balas dendam saja. Terus ada John F. Kennedy. Dia menginspirasi generasi muda untuk bisa melayani negaranya dengan visi yang begitu besar. Terus Margaret Thatcher. Dia membuktikan bahwa kepemimpinan yang kuat bisa mengubah arah sebuah bangsa. Terus ada tokoh Indonesia, Insinyur Soekarno, sebagai salah satu pemimpin yang paling berpengaruh di masanya, memahami bahwa kemerdekaan bukan sekedar hak saja, tetapi juga hasil perjuangan panjang yang menuntut pengorbanan dan keberanian. Dengan orasi yang menggugah, yaitu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bisa melawan penjajah Belanda. Warisan mereka itu bukan hanya dalam bentuk kemajuan teknologi atau sekedar sistem politik yang stabil saja, tetapi juga dalam nilai-nilai ketekunan, rasa tanggung jawab, dan visi jangka panjang yang masih relevan hingga saat ini. Mereka meninggalkan warisan kepemimpinan yang tetap menjadi pedoman bagi banyak pemimpin dunia saat ini. Namun teman-teman, yang namanya sejarah itu tidak berhenti pada suatu generasi saja. Tantangan yang dihadapi dunia saat ini membuktikan semangat yang sama, ketangguhan, keberanian, dan inovasi yang tidak mengenal batas. GI Generation telah menunjukkan bahwa ketika sebuah generasi itu bersatu untuk bisa menghadapi tantangan, mereka dapat mengubah dunia dengan cara apapun. Kini, tugas kita yang masih ada di zaman modern, orang-orang modern saat ini, adalah harus belajar dari mereka, teman-teman. Mengambil inspirasi dan memastikan bahwa warisan yang mereka tinggalkan itu tidak hanya dikenang, tetapi juga harus diteruskan dan dikembangkan untuk masa depan.